bersukacita, akan curah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, akan curah dari surga, karya Tuhan dibangkitkan, akan curah dari surga, karya Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Akan curah dari surga, bumi bersukacita, akan curah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, akan curah dari surga, karya Tuhan dibangkitkan, akan curah dari surga, karya Tuhan dibangkitkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yang mengatakan semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita hamba Tuhan di layanan, kita mau beritakan kabar keselamatan itu agar semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekian puluh tahun ada yang dalam rendang Tuhan menjadi gembala, ada yang belasan tahun, ada yang masih hitungan tahunan, tetapi semua kita boleh mengalami betapa dahsyat Tuhan dalam pelayanan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita semua tetap kuat, kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lelah di dalam kita melayani Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan yang baru. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Yang mengajar dan
semua wajah yang gembira. Haleluya. Tidak ada yang lelah ya. Walaupun saya lihat Bapak Oma fisiknya mungkin mulai menurun, tetapi kekuatan dari Allah Roh Kudus yang membuat sukacita dan membuat semangat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Kalau ada yang mau bersaksi tetapi singkat, padat dan berisi, saya berikan waktu. Kita angkat pujian. Kalau bunyi sangkakala, orang yang tidak lelah, orang yang tidak capek dalam pelayanan tetap semangat. Saat bunyi sangkakala terdengar, Dia ada. Haleluya, amin. Itulah Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah kami. Ayat 10 dan 12 itu jelas ya. Jadi kalau naik 31 berarti bonusnya Tuhan saya. Jadi saya sekarang melayani Tuhan, dari orang Tuhan saya melayani full timer di TikTok. Puji Tuhan, banyak juga yang menghujat, banyak juga yang suka. Nah selama ini saya mau jelaskan ya, kami bisa beli ini, bisa bayar ini dengan penghasilan di situ dari Tuhan ya. Jadi pelayanan saya di situ memang di media saya memang cocok kelihatannya. Jadi kemarin saya umur 62 dan hari ini saya rencana sedikit berbagi berkat. Ya, walaupun sedikit ada kadarnya, yang penting bersyukur, berterima kasih. Jadi puji Tuhan ya. Jadi begini ya. Jadi saya mau sampaikan saudara ya, banyak jalan untuk kita melayani Tuhan ya. Mungkin saya memang kasihan kemarin dari punya jemaat 5, sisa 4. Satu kemarin berangkat Surabaya lagi. Aduh hai. Rasanya Tuhan mau berhenti mau melayani Tuhan ini. Tetapi saya tahu berarti kalau jangan cari gara-gara dengan Tuhan ya. Saya ingat kalau saya mati 2016 atau 15 waktu itu mungkin saya masih lagi ya. Tapi 2017 saya diizinkan Tuhan sekolah kita dan bertobat. Dan ini saya jadi hamba Tuhan yang tetap eksis karena Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Puji Tuhan. Siapa? Mungkin tuan rumah mau bersaksi. Pak Yeva. Ulang tahun. Saya juga besok pas 52 tahun. Selisih 10 tahun. Selisih 10 tahun. Tapi nggak tahu yang Mei itu Om Jansen, Mei, Kak Niko, Mei gitu. Tapi Pak, ini yang paling diberkati Pak Hermes sekali. Paling tua. Puji Tuhan. Paling tua Om Jansen ya. Om Jansen 60 berapa? Oh sudah 71. Puji Tuhan sudah 52 tahun Tuhan. Besok masih tapi ya masih pas besok tanggal 7 besok. Bahkan kadonya besok saja. Besok pas 70 pas tanggal 7 pas usia 52 tahun ya. Dan kami bersyukur kesaksian beberapa waktu lalu anak kami sudah ada isinya gitu. Dan memang sudah lagi sudah mau jadi mbah gitu. Ada isi. Pas 52 tahun, pas nanti perkiraan bulan Oktober akhir ya, Oktober akhir sudah melahirkan ya. Tolong bantu doa supaya
lancar, tidak ada maksudnya ini teman-teman kami ya, anaknya Pak Niko, Pak Mul harus kehilangan cucu dalam kandungan ya, sehingga memang harus hati-hati, masih bulan perawan, masih masuk ke 10 minggu ya, 10 minggu masih ya, benar-benar udah tua sekarang lagi jadi opa. Saya ngalah-ngalahin Mas Mul nanti jadi opanya. Duluan saya jadi opanya. Sama Pak Ferry juga duluan saya. Ayo. Ya, supaya cepat-cepat. Itu saja kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kehadirannya semuanya pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat ulang tahun Pak Harmo, selamat ulang tahun Pak Yufta, Pak Yasen, Opa Yansen, Opa Niko, ya semua yang ulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian tadi. Kalau bunyi sangkakala kita ada, haleluya, puji Tuhan. Kalau bunyi sangkakala. Thank you.
hati. Tuhan tolong kami, jagai hati kami. Engkau berjaga di dalam mulut kami. Engkau berjaga di dalam pikiran kami. Engkau berjaga di atas segala perjalanan hidup kami. Biarlah kami kedapatan setia sampai akhir hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menjadi penyampai firman. Urapi senantiasa, kami ditambahkan, kami dipenuhkan, kami diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu lagu lama zaman sekarang ternyata. Amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Sama semua karena pertolongan dengan segala problematika cerita kehidupan pelayanan kita. Tuhan baik dan Tuhan tetap menolong kita sampai sekarang. Puji Tuhan. Siang hari ini saya ingin membawakan sebuah topik yang menarik 2-3 bulan terakhir ini tentang pandangan gereja terhadap ajaran Kristen progresif. Saya menonton 5 kali podcast dari Brian Siwarta yang mengangkat topik ini, dan saya belajar dari apa yang disampaikan. Tetapi kemarin saya kaget, dia podcastnya Melani Ricardo, dia menyatakan mengundurkan diri dari kependetaannya. Mengundurkan diri dari kependetaannya.
dari kependetaannya loh ya, bukan dari ke pengajarannya. Baru saya menonton 10 YouTube untuk referensi apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi kalau saudara nanti nonton YouTube, baca dan sebagainya mirip seperti apa yang disampaikan, memang ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari apa yang saya tonton, saudara ya, bukan sesuatu yang baru. Puji Tuhan. Ada 3 tokoh pengajaran penting dalam GPDI, saudara, yang saya ambil. Yang pertama, Bapak Hamandi almarhum berkata begini, GPDI tetap utuh kalau pengajarannya kuat. GPDI akan utuh kalau pengajarannya kuat. Kenapa demikian? Mother Church kita, Bethel Temple, yang datang 103 tahun yang lalu ke Indonesia, ini sekarang nggak ada lagi gereja itu. Gereja itu sudah nggak ada lagi. Padahal mereka yang mengirim misionaris datang ke Indonesia. Maka sebelum 100 tahun GPDI ada sebuah pertanyaan. Masih adakah GPDI lewat dari 100 tahun kemudian? Bapak E.N. Soriton, pendiri JBC, Gembala Eklesia Senior, berkata begini, bila GPDI tidak hati-hati dengan pengajarannya, pasti gereja ini akan pecah dan hancur. Ini tokoh-tokoh hebat pada masa lalu dan mereka masih mewariskan anak-anak mereka dalam pelayanan. Bapak Lefra Wapian, anak didik dari Bapak E.N. Soriton, berkata begini, jangan izinkan pengajaran yang lain mengobrak-abrik GPDI yang tidak sepaham dengan ajaran GPDI. Jangan izinkan pengajaran yang lain mengobrak-abrik GPDI yang tidak sejalan, tidak sepaham dengan ajaran GPDI. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kitab saya dikasih di saudara itu kecil saya ke belakangnya, mudah-mudahan bisa melihat. Hosea pasal 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya ambil terjemahan lain, terjemahan ILT itu, umatku binasa karena kurang pengetahuan tentang Allahnya. Bukan tidak punya pengetahuan, tapi kurang. Terjemahan lain, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan tentang Allahnya. Bukannya kita tidak punya pengetahuan, kekurangan pengetahuan. Kalau saya simpulkan, kita mungkin kurang belajar. Kurang belajar dari fenomena-fenomena apa yang terjadi hari-hari ini. Atau kita mungkin sudah puas dengan apa yang kita dapat di sekolah Alkitab, sehingga kita kurang bergerak mengantisipasi hal-hal yang terjadi di akhir zaman. Mengantisipasi. Kita masih memegang yang apa yang kita dapat di sekolah Alkitab, dengan kita tidak bergerak dengan semua progresivitas yang terjadi di hari-hari ini tentang pengajaran. Kata progresivitas itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang jelek. Menurut KBBI, progresivitas itu kan berjalan ke arah kemajuan menuju kepada perbaikan, maju menuju kepada perbaikan, berhaluan ke arah perbaikan. Dari arah keadaan sekarang, gereja secara berkesinambungan harus mengalami perubahan diri melalui pembaharuan firman Allah. Hari-hari ini menjadi perbincangan di tengah-tengah umat Kristiani, hamba-hamba Tuhan, di mimbar gereja, di medsos, maupun percakapan sehari-hari. Satu sisi meresahkan warga gereja, satu sisi meresahkan pendeta-pendeta yang khawatir nanti jemaatnya akan terpengaruh dengan ajaran ini dan meninggalkan ajaran gereja yang selama ini diajarkan, satu sisi. Tapi di sisi yang lain, gereja terbangun dari ketiduran rohani selama ini, terbangun dari ketidurannya, terbangun dari zona zamannya, terbangun dari yang diajarkan selama ini. Kok bisa seperti ini? Dan gereja dituntut harus lebih serius lagi mempersiapkan jemaat dengan ajaran-ajaran yang baik, yang sehat, sistematis, biblika. Jangan hanya hal praktikal yang kita ajarkan kepada jemaat. Etika moral,
Etika moral itu semua agama mengajarkan, saudara. Kalau hanya bertitik etika moral. Makanya Mahatma Gandhi berkata, Yesus itu hebat. Iya kan? Yesus itu hebat. Ajaran-ajaran kasihnya hebat. Tetapi kenapa Mahatma Gandhi tidak ikut dengan ajaran kasih Yesus? Karena pengikut-pengikutnya tidak menjadi contoh dalam kehidupan keseharian. Ajarannya bagus, tapi pengikutnya tidak mencontohi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan jangan sampai dalam mimbar yang kita kudus ini, jangan sampai kesaksian cerita hidup kita lebih banyak daripada isi firman yang kita beritakan. Saya masih ingat pendeta Wan Datu, saya kelas 1 di Cianjur, dia bilang begini, Om itu kan kalau khotbah rata-rata 45 menit, omongan Datu. Dia bilang kalau kamu khotbah paling banter, paling banyak itu tentang kita. Saya pelayanan itu paling banter 5 menit, gak boleh lebih dari situ. Jadi kalau kita khotbah 45 menit, itu 40 menit itu Injil. Apa sih khotbah itu? Injil, titik. Bukan saya, bukan gerejaku, bukan pelayananku, bukan saya, bukan Injil. Apa sih Injil itu? Yesus. Jadi kita harus mengeksposisi ayat-ayat yang kita khotbahkan dengan baik, dengan segala tujuan ayat itu, maksud ayat itu, sehingga ayat itu bisa membangun jemaat dengan baik sesuai maksud ayat itu. Bukan maksud kita masukkan ke ayat itu, tapi maksud ayat itu yang kita keluarkan untuk membangun jemaat. Nah, saudara kasih dalam Kristus Yesus, firman Allah kita yakini bersama itu tidak pernah berubah. Ya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saya melihat sasaran ini kesimpulan saya pribadi, saudara. Kalau punya sasaran yang lain, maksud yang lain, silakan saudara. Mereka menyasar itu remaja atau anak-anak muda yang masih labil, yang imannya tidak kuat, dan yang menjadikan YouTube atau internet atau medsos menjadi rujukan mereka. Sering nonton mereka, sehingga pengajaran-pengajaran YouTube itu menjadi referensi mereka. Sehingga apa yang diajarkan di gereja itu mereka compare dengan apa yang dapat di YouTube. Kok begini, gitu ya? Kok beda ya? Makanya ada banyak kesaksian hamba Tuhan. Dulu maaf, kok bayar per sebulan, kok sekarang enggak ya? Karena di YouTube kan dipertentangkan. Itu contoh kasus. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang boleh 10%, ada yang boleh sukarela gitu. Yang kedua, sasaran mereka adalah orang yang malas ibadah. Malas ibadah. Dia Kristen, malas ibadah. Sasaran ketiga adalah jemaat yang merasa tidak terpuaskan di gereja. Dia merasa tidak mendapat keadilan di gereja. Dia merasa tidak dianggap, tidak dilibatkan, dalam tanda petik dikucilkan. Bisa saja mereka ini adalah kelompok-kelompok minoritas yang termarginalkan. Mungkin mereka penganut LGBT yang ingin dianggap. Mereka mungkin kaum gay, kaum lesbian mungkin. Yang seringkali mungkin gereja menempatkan mereka sebagai sampah masyarakat yang mungkin tidak bisa berubah. Sehingga mereka mencari lokasi tempat yang bisa menghargai mereka, yang bisa mengangkat mereka, harkat martabat mereka. Sehingga pengajaran, salah satu isi daripada pengajaran Kristen progresif dalam pernyataan-pernyataan narasi negatif mereka berkata begini, kami tidak percaya bahwa Tuhan membenci kaum gay. Ini pernyataan narasi negatif mereka. Kami nggak percaya bahwa Tuhan itu membenci kaum gay. Kami tidak percaya bahwa Tuhan itu membenci LGBT. Tuhan itu kan baik. Kami tidak percaya bahwa Tuhan menyediakan neraka bagi orang baik. Kami tidak percaya bahwa orang-orang dari agama baik masuk neraka. Bahkan mereka berkata, kalau seorang perempuan mengambil satu posisi ingin mengaborsi anaknya, kami setuju, karena itu hak dia.
dan Tuhan tetap mengasihi dia. Ini kan narasi-narasi negatif yang selama ini di gereja tidak kita ajarkan seperti itu. Iya kan? Kita secara fundamental di gereja berkata aborsi itu nggak boleh, gay nggak boleh, maksudnya perbuatannya, LGBT nggak boleh perbuatannya, dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya ajaran progresif ini hanya istilah baru saja. Ini bukan sesuatu yang baru dalam perteologian. Kalau kita mundur ke abad 18-19, maka ada namanya teolog besar yang bernama Calvin. Dia mencetuskan teologi liberal. Ini nama lain sebenarnya dari teologi liberal. Teologi liberal, universal. Nama lainnya sebenarnya. Cuman masuk kepada abad modern tahun 2000-an biar lebih keren dan memenuhi zaman dalam arti narasi yang waktunya, dia bikinlah Kristen progresif. Sebenarnya dia liberal. Semua agama masuk surga. Yang tidak percaya Yesus pun kalau dia baik masuk surga. Contoh-contoh seperti itu, saudara ya. Jadi ini bukan sesuatu baru. Kalau kita kembali jauh 315 di Konsili Nicea, pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di sana, maka ada sebuah ajaran yang disebut ajaran Arian atau Arianus yang menentang ketuhanan Yesus. Ada lagi ajaran terkenal di sana, modalisme, yang dipimpin oleh Sabellius yang menentang tentang Tritunggal. Jadi ini sebenarnya pengulangan yang dibungkus dalam bungkus kado yang baik, tapi isinya sampah. Saya ulang, ini sebenarnya pengulangan yang dibungkus dengan kado yang indah, bungkusnya saja, tapi isinya itu sampah. Isinya itu tidak berbobot dari sudut pandang iman kita yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Kalau kita mundur lagi jauh ribuan tahun di Taman Eden, maka ada seorang provokator yang bernama Iblis yang memutarbalikkan firman. Dan dia berkata begini kepada Adam dan Hawa, semua boleh kamu makan, tapi satu pohon pengetahuan yang baik yang buruk di tengah-tengah Taman Eden kamu gak boleh makan. Koma, apa terakhir kata-katanya? Bukan. Itu terakhir. Bukan. Saudara tahu narasi bukan? Itu kata narasi bukan itu meragukan, mempertentangkan apa kata Tuhan. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini bukan ajaran baru. Kitanya mungkin yang kurang mengantisipasi keadaan kita sehingga kita melihat ini sebuah hal baru. Ini saya katakan tadi, ini ajaran lama yang dibungkus dengan bungkus kado yang baik, tapi dalamnya sampah. Coba kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 11, tidak ada di depan. Kalau sudah buka kitab puji Tuhan, kalau mau dengar boleh. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang baik, paling baik, cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, koma. Bukan, itu tanda tanya. Bukan tanda seru. Bukan. Saudara, ketika kita belajar bahasa Indonesia dulu waktu di SD, SMP, SMA, kalau ada tata pertanyaan maksudnya apa, saudara? Bukan baca, bukan ini, bukan. Itu sebuah pertanyaan, mempertanyakan. Jadi ayat ini dipertanyakan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kerinduan daripada iblis untuk mempertanyakan ayat yang sama. Dan jebakan Batman iblis itu berhasil. Iblis berhasil menggoda, merayu Adam dan Hawa yang meragukan firman Allah. Dan sekarang hari-hari terakhir ada banyak anak Tuhan, ada banyak pendeta juga yang meragukan firman Allah. Dalam pandangan umum ada 4 narasi tentang Alkitab. Yang pertama,
Alkitab adalah firman Allah. Itu kita. Seluruh Kejadian sampai Wahyu, Alkitab adalah firman Allah. Katakan amin, saudara. Amin. Itu kita. Karena ada kelompok lain nanti. Ada kelompok lain, Alkitab itu berisi firman Allah. Berisi. Enggak semuanya. Teologi bilang Kejadian 1 sampai 11 itu mereka bilang mitos. Itu enggak pernah ada. Kejadian 1 sampai 11. Petrus berjalan di atas air itu enggak ada. Membelah laut di Berau itu enggak ada. Tembok Yeriko itu enggak ada. Itu bukan mujizat. Kadang masuk logika. Saudara bisa bayangkan orang kalau teriak, jutaan orang teriak sekali waktu, satu waktu yang sama, itu tembok bisa jebol. Coba saudara kalau kita 17-an dan sebagainya, kalau ada lewat saul-saulnya banter itu, pintu jendela rumah kita bayangkan, itu segitu buatnya. Kalau 2-3 juta orang teriak satu waktu, satu sekaligus teriak yang sama, masuk logika. Tembok Yeriko jebol, itu kata mereka. Kita digiring kepada pemikiran-pemikiran fakta realita. Tanpa itu bukan mujizat, itu pasti terjadi. 3.000 orang teriak sekaligus jebol itu kata mereka. Yang kita tahu selama ini itu mujizat. Hal-hal ini mereka pertentangkan. Ada lagi yang berkata bahwa Alkitab itu langsung liberal ekstrim yang dibawa oleh Rudolf Bultmann. Alkitab bukan firman Allah. Alkitab bukan firman Allah, tidak mempunyai sejarah. Tulisan gereja-gereja dari gereja-gereja mula-mula itu tulisan-tulisan yang fiktif. Itu nggak ada. Itu lebih ekstrim lagi. Pemahaman yang lain yang kita anut bahwa Alkitab adalah ilham, inspirasi Allah yang tidak mungkin salah. Bahasa teologianya ineransi, ketidaksalahan Alkitab. Amin, saudara ya. Amin. Alkitab kita itu nggak mungkin salah. Saya selalu bilang penerjemahannya mungkin bisa salah. Namanya manusia toh. Mesinnya mungkin bisa salah. Kata-kata terjemahan ke bahasa Indonesia mungkin salah. Ada orang berkata begini, bahasa Yunani itu 1 juta kata. Yunani itu 1 juta kata. Bahasa Inggris 700.000 kata. Indonesia itu hanya 200.000 kata. Ketika mau diterjemahkan ke Indonesia, ada banyak kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan secara asli seperti bahasa asli. Carilah kata-kata yang kira-kira hampir sama. Makanya kita mengenal banyak terjemahan, bukan? Terjemahan lama, terjemahan baru 74 pun sudah direvisi tahun lalu. Iya kan? Terjemahan ini, terjemahan daerah-daerah. Kok terjemahan sana lebih bagus ya? Karena kata-kata mereka lebih mampu menangkap bahasa aslinya daripada terjemahan bahasa Indonesia yang ada. Kadang terjemahan bahasa Batak itu lebih bagus daripada terjemahan bahasa Indonesia. Kadang terjemahan bahasa Jawa ada yang lebih bagus. Beberapa tempat. Yang paling mirip kepada bahasa aslinya adalah King James. Kenapa? Karena memang 700.000 kata. Bahasa Inggris, Yunani 1 juta kata, Indonesia 200.000, kan jauh. Tapi tetap toh kita meyakini inerransi Alkitab tidak pernah salah. Amin, saudara. Saya yakin betul, nggak mungkin lah Alkitab salah. Yang memberinya Tuhan yang tidak pernah salah kok. Yesus yang tidak pernah salah. Bagaimana mungkin firman Allah itu bisa salah dari sumber yang benar yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Pandangan teologi Kristen progresif, pandangannya ini, saudara. Dari pandangan tentang Allah, mereka bilang begini, mereka tidak menekankan kealahan Allah, tetapi mereka melihat Yesus sebagai manusia yang mempunyai moral yang baik, yang perlu diteladani. Hanya itu aja, manusia yang moralnya baik perlu diteladani. Bagi mereka konsep Allah bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai sesuatu yang memalukan dan mengerikan bagi teologi ini atau pengajaran ini. Mereka mengatakan bahwa dosa tidak memisahkan kita dari Allah karena kita diciptakan menurut gambarnya. Ini kata mereka.
Jadi perbuatan-perbuatan dosa apapun yang dilakukan manusia itu tidak akan bisa memisahkan kita dari Allah, karena kita segambar, serupa dengan Allah. Dan Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih. Mereka selalu berlindung dalam kebaikan Allah. Allah itu baik, Allah itu gak sejahat itu. Pengajaran ini hanya ambil kasih. Mereka lupa Allah itu adil. Kenapa ada neraka? Karena ada Allah adil. Kita pun di gereja sering hanya mengkorbankan kasih Allah. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu betul. Tapi jangan lupa mengkorbankan Allah itu adil. Apa itu adil? Kalau kita baik ada reward, tapi kalau kita salah kita dihukum. Ada reward yang Tuhan kasih kalau kita baik, tapi kalau kita salah kita dihukum. Galatia berkata ada hukum tabur Tuhan, dosa diampuni, tapi apa yang kita lakukan kita akan terima tuaian bukan nanti, sekarang di dunia ini. Keselamatan yes, final dalam Yesus, tapi akibat perbuatan kita akan mengalami resiko kehidupan. Itu keadilan Allah. Khotbahkan itu keadilan Allah supaya jemaat berhati-hati hidup di dalam dunia yang fana ini. Selanjutnya, pandangan tentang keselamatan. Mereka bilang nih, Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Tuh, sudah ada jalan lain. Padahal Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Itu kan yang kita. Mereka menganut paham universalisme yang berangkat dari liberal Calvin. Teolog besar. Semua dalam kurung agama orang, kalau dia berbuat baik, dia bisa masuk surga. Mereka menyangkal bahwa keselamatan dan penebusan hanya datang melalui Yesus Kristus. Mereka berkata ada banyak jalan ke Roma, tapi kita berkata hanya ada satu jalan ke surga, namanya Tuhan Yesus. Ini singkat saudara, sebab kita akan lihat nanti pandangan Kristen. Pandangan tentang surga. Tuhan Maha Kasih. Tidak mungkin Tuhan yang baik itu memasukkan orang itu ke neraka sekalipun dia gak percaya sama Yesus. Makanya selalu bilang, gak mungkin lah, Tuhan kami itu baik. Gak mungkin dia memasukkan orang masuk neraka. Gak mungkin lah, ya kan? Mereka sering menyatakan, saya tidak percaya Yesus akan mengirim orang baik ke neraka. Jadi bagi mereka neraka itu nggak ada. Malah statement literalnya lebih parah lagi. Mereka ada yang berkata, setan itu pun tidak mungkin ke neraka, itu ke surga, kata mereka. Ekstrim bukan? Ini kalau ajaran ini sampai ke jemaat yang malas, yang pengetahuannya tidak banget, waduh, bisa senang dia nih, ya kan? Berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, waduh, hidup berbuat dosa diampuni. Ini ajaran orang yang seperti saya bilang tadi, yang malas ibadah, dasar imanannya belum kuat, orang-orang yang termarginalkan di gereja, yang dalam tanda petik mungkin kurang dianggap, kurang dipedulikan karena mereka punya kehidupan seperti tadi yang mungkin gitu ya, sehingga ada orang melihat memandang sebelah mata. Padahal kan kita juga harus merangkul mereka sebenarnya kan, orang-orang seperti itu. Dosanya kita tolak, tapi orangnya kan kita terima. Oke, pandangan yang lain, pandangan tentang Alkitab. Kristen progresif itu berkata begini, Alkitab bukan sepenuhnya firman Allah. Alkitab berisi firman Allah, bukan firman Allah yang memiliki otoritas. Kitab suci bukanlah firman Allah yang sempurna. Inspirasi Alkitab itu sama dengan buku-buku yang lain, buku-buku biasa,
lagu, khotbah, dan Alkitab itu sama dengan buku, sehingga bisa salah. Gak ada otoritasnya, gak ada wibawa ilahi di dalamnya menurut mereka, sehingga mereka kurang memberi penghormatan kepada Alkitab. Kalau saya bicara Alkitab, saya selalu ambil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan kasih kita Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu untuk dibaca. Saya nggak tahu saudara masih baca ya. Amin ya. Saya khawatir udah banyak hamba Tuhan yang malas baca Alkitab. Masih ada kan yang baca kayak dulu 3 pasal, 4 pasal, masih ada kan? Puji Tuhan, haleluya. Saya juga masih. Walaupun saya nggak paham dan ngerti, saya baca aja. Karena bagi saya itu bagian pendisiplinan rohani. Baca aja. Nggak ngerti, baca aja. Itu kan disiplin rohani. 3 pasal kan, komitmen kita. 4 pasal kan. Ada orang berkata, ngapain baca? Nggak apa-apa. Baca aja. Setahun habis lagi kita baca, setahun habis lagi kita baca. Itu disiplin rohani. Kalau baca Alkitab aja 15 menit sehari kita nggak bisa baca, apalagi hal-hal yang lain. Ya kan? Bapak bangga sekali baca Alkitab 10, 20, 30, 40, 50. Itu bukan soal bangga-banggaan. Disiplin rohani aja. Seperti kita disiplin doa, baca Alkitab pun harus disiplin. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri, Logos yang hidup di dalam Yesus Kristus. Ya, oke. Yang pandangan yang ini yang kelima, saya salah tulis ya, 4 di situ. Pandangan tentang ibadah. Mereka bilang nggak perlu ibadah, nggak perlu gereja, karena Tuhan itu hadir di mana-mana. Ekstrim kan saudara, nggak perlu ibadah, ngapain ibadah? Dia ada di mana-mana kok. Dimanapun kita berdoa menyembah Allah, Tuhan hadir di sana. Apa nggak makanan untuk orang gereja, orang yang bergereja malas bergereja ini saudara ya. Tuhan faktanya memang begitu kan? Dia omnipresent, dia hadir di mana-mana, ini nggak salah. Ayatnya ada, ya kan? Dia hadir dimanapun kita berdoa. Injil Yohanes 4 berkata, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Dalam arti dia tidak dibatasi waktu, dia tidak dibatasi ruang, dia tidak dibatasi tempat. Selama kita berteriak memanggil nama Yesus, dia hadir di situ. Itu betul. Tapi kita akan melihat nanti dari sisi pandangan kita dalam iman Kristen yang bertolak belakang dengan yang kita pandangan atau tanggapan gereja berdasarkan Alkitab, kalau bahasa teologianya berdasarkan Biblika, ya, berdasarkan Alkitab. Yang pertama tadi, pandangan tentang Allah. Bagi kita, Yesus manusia sejati. Amin saudara ya. Allah manusia sejati. Ada orang tidak suka berkata Yesus 100% dan Allah 100%. Sebab dia bilang Yesus itu bukan angka, bukan nominal. Dia lebih senang dengan kata sejati. Ada juga berkata Yesus itu sepenuhnya Yesus dan sepenuhnya manusia. Tergantung saudara mau suka istilah itu. Sebab dia bilang kok Yesus kok angka 100% gitu. Bukan angka kan. Ya tapi terserah. Saya lebih senang Yesus manusia sejati. Dan sekaligus adalah Allah yang sejati. Saya tidak kasih argumentasi teologis, kita lihat ayat-ayatnya saja. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Jelas ya saudara ya. Firman itu manusia di dalam Yesus, dan diam di antara kita. Terjemahan asli diam itu bukan diam, bertabernakel di dalam kita. Terjemahan aslinya. Jadi bukan sekedar diam, bertabernakel, bertahta, hadir di dalam hidup kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia
dan kebenaran. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Yesus, kata dia di sana adalah Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah dalam kodrat manusia. Ketika Yesus hadir di dalam dunia 33,5 tahun, dari kesempurnaan Allah dalam kodrat manusia ada di dalam Yesus. Dan kita berani berkata bahwa Yesus itu adalah manusia sejati sekaligus Allah yang sejati. Dia adalah Allah berkenosis, mengosongkan dirinya. Dia Allah, tapi Allahnya dia kosongkan. Berarti Allahnya enggak dia tinggalkan, bukan? Ada orang berarti ketika dia jadi manusia dia bukan Allah. Allah, dia Allah. Dia hanya mengosongkan kealahannya, bukan meninggalkan kealahan. Dia kosongkan kealahannya. Dia berkenosis, hadir di dalam tubuh Yesus. Jadi Yesus manusia sejati yang tidak diakui oleh progresif dan sekaligus adalah Allah yang sejati. Yang kedua tadi, mereka berkata bahwa Yesus bukanlah satu-satunya, dan kita berkata Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Kita kontra aja, ya. Kita bantah saja dengan ayat-ayat. Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Amin, saudara ya. Tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6, ini menjadi sebuah pujian yang kita nyanyikan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul pasal 14. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Dia di sana Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ketika kita menyebut nama itu kita diselamatkan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus. Kita Roma berkata orang yang percaya kepada Yesus harus memanggil nama Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, sebut nama Yesus, panggil nama Yesus, dia selamat. Tidak ada rekomendasi dari surga untuk menyebut sebuah nama yang olehnya kita selamat. Nama yang direkomendasikan surga hanya Tuhan Yesus, tidak ada nama lain. Siapapun pengkhotbah yang hebat di muka bumi ini, surga tidak pernah merekomendasikan itu. Mau Billy Graham kan, mau Benny Hinn kan, siapa? Apa tokoh-tokoh Alkitab tidak ada direkomendasikan Alkitab. Allah hanya merekomendasikan yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, gereja percaya. Masih 3 ya? Sorry, terlalu semangat saya melihat saudara antusias, semangat saya luar biasa. Haleluya ya. Gereja percaya pemilik surga itu Yesus, bukan hanya surga yang dimilikinya dan bumi ini. Itulah yang disebut Filipi pasal 2, 9, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan hanya surga, bumi, dan yang ada di bawah bumi, yang ada di bawah kita, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, nggak ada yang lain. Baginya lah kemuliaan, hormat, syukur dan sampai selama-lamanya. Kalau progresif bilang nggak ada surga, tapi kita tahu Tuhan kita itu pemilik surga dan nanti kita akan ada di sana, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada satu ayat, saudara, tentang surga ini tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ada di Wahyu 21 ayat 8. Berkata begini, saudara. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua.
berarti orang yang berbuat dosa tidak bertobat itu masuk neraka, saudara. Ya. Neraka itu ada. Kita kasih tahu ke jemaat kita, neraka itu ada. Tempatnya siapa? Tempat orang-orang ini yang tidak bertobat. Kalau bertobat, Tuhan mengampuni mereka sebetulnya ya. Jadi kita ajarkan kepada jemaat siapapun yang kita layani supaya mereka tidak hanya berkonsentrasi tentang kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan juga keadilannya. Sebab pada surga dan neraka, surga itu memang kasih, tapi keadilan itu tempatnya di neraka. Itu Allah yang adil. Mungkin kita berkata, wah Tuhan itu kok nggak adil banget ya? Itu kan kita menilai sisi keadilan Allah dari sisi keadilan kita. Seringkali kita terjebakkan menilai Allah dari sisi kita. Dan kita harus menilai Allah dari sisi Allah memandang Allah. Dari sisi Allah berpikir seperti Allah. Dari sisi Alkitab memandang Allah. Supaya keadilan Allah itu menjadi keadilan kita. Ya kan? Kalau kita menilai Allah dengan keadilan kita, kita menjadi orang yang tidak adil. Menilai Allah yang adil menjadi tidak adil. Karena versi kita tidak diadilkan di dalam dunia yang tidak adil ini. Main adil-adil ya saudara ya. Oke. Dan selanjutnya, sebab saya ambil 11 nanti pernyataan hamba Tuhan yang lain tentang ajaran ini. Iya, Mas, ya Pak Fokus ya, bisa. Yang ke, oke. Kalau kita jelas, kalau tadi mereka bilang firman Allah itu berisi atau ada berkata bukan firman. Kalau kita langsung kantor itu firman Tuhan tidak mungkin salah. Bahasa teologinya inerransi, ketidaksalahan Alkitab. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Satu ayat ini yang kita pegang udah mengkanter apa yang kata mereka. Yang kedua, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan, diinspirasikan oleh Allah bermanfaat, berguna untuk ayat yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kebenaran, kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab itu nggak mungkin salah, amin saudara ya, nggak mungkin salah. Langsung yang kelima. Kelima berkata, tadi kata mereka ibadah itu nggak penting, tapi kita sepakat ibadah itu penting. Nggak ada amin saudara. Amin. Nggak penting. Sekali waktu kita pun mungkin merasa nggak penting lagi. Ibadah itu penting. Amin. Alkitab yang ngomong. Kalau Alkitab udah ngomong, ya sudah, itu final gitu ya. Dan berguna. 1 Timotius 4:8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji Allah baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Berguna, penting dan berguna. Matius 18:20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Banyak pendeta penafsir ini menafsirkan adalah perkumpulan komunal, berjemaah. Jadi dia 2-3 orang dalam kumpulan kecil berjemaah, Tuhan ada. Saya senang ayat yang di Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Ibadah itu penting saudara ya. Dan berguna. Kenapa sih ibadah itu berguna? Saudara, kira-kira kenapa ya? Ibadah berguna.
Ibadah berguna kalau Katolik, saya senang Katolik itu membuat narasi yang bagus. Katolik itu narasinya gini, orang Katolik, ibadah atau liturgi itu adalah sarana anugerah Allah yang mempertemukan umatnya dengan Allahnya. Itu ibadah. Amin, saudara. Saya ulang, ini dari Katolik saya ambil. Ibadah itu atau liturgi adalah sarana anugerah Allah untuk mempertemukan umatnya dengan Allahnya. Kenapa bisa dipertemukan? Sebab ibadahlah firman diceritakan, pujian penyembahan dinaikkan, doa dinaikkan, kesatuan umat, doa, pujian, penyembahan, kesatuan umat ada di sana. Jadi setiap kali kita beribadah itu sarana anugerah Allah untuk mempertemukan kita dengan Allah. Jadi ibadah itu kalau buat narasi seperti itu penting sekali. Ibadah adalah sarana anugerah atau alat Allah untuk mempertemukan kita dengan Allah. Bukankah ibadah seringkali terjadi ada orang sakit sembuh, ada orang lemah dikuatkan, ada orang susah dihiburkan, yang tadinya tidak punya pengharapan baru, yang tadinya lemas ketika dia beribadah dia pulang dengan semangat. Artinya betul bahwa ibadah itu sarana anugerah Allah untuk mempertemukan kita dengan Allah. Dan tidak jarang terjadi sementara kita memuji Tuhan kita menangis. Kalau bahasa orang tua kita dulu, bulu kuduk kita merinding, kata orang tua kita dulu. Tidak jarang terjadi dalam ibadah kita nggak bisa tepuk tangan yang keluar hanya air mata. Saya nggak tahu apakah saudara sering menikmati itu. Apa saudara sudah menganggap ibadah itu sesuatu yang biasa saja, sehingga saudara datang biasa, pulang dengan biasa, dan tidak memaknai ibadah itu seperti sarana anugerah Allah. Mulai pagi dan siang, maknai ibadah sarana anugerah Allah mempertemukan kita dengan Tuhan. Kalau narasi ini ada di dalam hidupmu dan jemaat kita, mereka akan menghargai ibadah itu sesuatu yang penting dan berguna. Sebab dia sarana anugerah Allah. Allah anugerah Allah. Tuhan kasih sarana itu, Tuhan kasih alat itu, kita pakai enggak? Nah kalau kita nggak pakai, bukan Tuhan yang salah, kita yang tidak memakai alat sarana dan anugerah Allah itu. Puji Tuhan. Saya mencoba, ada orang di yang membahas tentang Kristen progresif. Saya cari saudara, saya nggak ketemu. Tapi tiba-tiba tadi saya lihat Dormano berkata begini. Jadi sebabnya saya ambil 10 ini dari organisasi lain. Saya ingin cari juga dari DPD sebenarnya. Dormano bilang gini, pendeta Dormano, Dr. Dormano, dosen GBC. Logos atau firman Allah ini tadi pagi saya dapat. Logos atau firman Allah itu juga adalah logika Allah. Jadi logos, firman Allah itu logika Allah, pikiran Allah dengan cara menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia. Allah dan rupa Allah, Allah dan rupa manusia, supaya dapat dimengerti logika manusia. Jadi logos yang sehakikat dengan Allah, dia turun serendah-rendahnya ke tempat kita, mengalami keadaan kita, supaya kita dapat bergaul, mengerti tentang dia dalam keadaannya sebagai manusia. Maksudnya, saya simpulkan Dr. Dormani berkata, logos firman Allah, dia menjadi manusia. Kalau saudara masih ingat di PKG, hindari kata-kata menjelma menjadi manusia. Ya, yang tidak datang. Kenapa? Menjelma itu kesannya ajaran lain. Lebih tepat menjadi manusia. Logos, firman menjadi manusia. Menjelma itu jelma-jelmaan nanti saudara. Itu yang saya dapat waktu PKG tahun lalu. Kayak jelmaan. Allah itu bukan jelmaan, menjadi. Logos, firman menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya manusia yang diciptakan itu mudah mengerti tentang Allah yang menjadi manusia. Tidak meraba-raba Allah itu. Dia jadi manusia, kita yang manusia semakin memahami manusianya Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi logos itu pikiran Allah, logos itu hatinya Allah yang menjadi manusia, dan kita manusia bisa memahaminya lebih detail, lebih dekat, lebih mengena karena sama-sama manusia.
Ada orang berkata begini, binatang atau kucing hanya sejenis kucinglah yang paling bisa memahami kucing. Walaupun manusia paham, kita nggak mungkin lebih paham daripada kucing. Gajah hanya kelompok gajah lah yang memahami gajah itu. Manusia hanya manusia yang paham tentang manusia itu. Oleh sebab itu, Dr. Dortmund berkata, Yesus logos menjadi manusia supaya kita lebih mudah memahami Yesus itu dari sisi manusianya. Kan dalam perjanjian lama, walaupun dalam metamorfosa ataupun dia datang dalam bentuk-bentuk wujud lain, kan masih Allah itu gimana sih? Ya kan, walaupun Musa dikasih kesempatan hanya melihat sedikit dari Allah, hanya belakangnya atau matanya, tapi kan kita masih meraba-raba. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, Allah di dalam Yesus Kristus itu menjadi jelas ketika firman itu menjadi manusia. Beberapa tanggapan, saudara. Tanggapan, Pendeta Sigit Widodo, seorang pendeta reform, berkata begini, Kristen progresif itu adalah ajaran sampah. Ajaran sampah isinya liberalisme, universal. Berani mereka berkata gitu, ajaran sampah. Pendeta Gilbert Dumendo bilang itu ajaran liar dan dia bukan Kristen. Sebab dasar Kristen itu kan Yesus Allah, Yesus satu-satunya, ya kan? Dan firman Allah. Dan mereka sudah melawan kedua ini, makanya Pendeta Gilbert Dumendo berkata mereka ajaran liar dan bukan Kristen. Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Sinode GBI berkata begini, mereka ajaran di luar kekristenan. Pendeta Melato GSCA, saya ambil dari beberapa sinode, ajaran sesat. Mereka itu ajaran sesat, bukan Kristen. Pendeta Yakub Trihandoko, Rex Surabaya, Reform Surabaya berkata, ajaran yang paling berbahaya di gereja hari ini adalah Reform. Adalah Kristen progresif. Yang paling berbahaya. Pendeta Esra Soru, GKIN Kupang berkata begini, mereka tidak mengerti Alkitab. Pendeta Dedi Basir, Jakarta, dia bilang itu sekte baru, itu menyimpang dari Alkitab. Pastor Andre berkata di Jakarta, progresif, mereka progresif, tapi progresif yang keluar dari kebenaran firman Allah. Lighthouse Community Jakarta berkata ini, mereka itu master, jago dalam berbicara, tapi setengah dalam kebenaran. Artinya setengah kebenaran itu bukan kebenaran. Jadi setengah kebenaran itu kebenaran. Makanya kalau saudara dan saya memberikan informasi kepada teman itu harus utuh, supaya orang yang mendengarkan itu memberi reformasi, mendengarkan, memberi tanggapan utuh. Nah, firman Allah yang diajarkan setengah, dia bilang itu bukan firman Allah, itu bukan kebenaran kalau setengah. Nah, kesimpulan saya, saudara dan saya, Kristen progresif adalah gereja yang bergerak dan bertumbuh dalam koridor iman Kristen dan firman Allah, yang memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus yang saya rangkum dari Efesus pasal 4. Kristen progresif itu ada nggak? Ada, asalkan dia dalam bingkai firman Allah. Asalkan dia dalam bingkai iman Kristen, ada. Tapi ketika dia bicara Kristen progresif di luar bingkai Kristen, di luar bingkai firman Allah, di luar bingkai iman Kristen, dia bukan Kristen. Dia ajaran lain. Seperti Saksi Yehova, dia ajaran lain. Ya kan? Mormon, dia ajaran lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan zaman yang hari-hari ini dihadapkan kepada saudara dan saya sekarang, maka yang pertama, waspada terhadap ajaran nabi palsu yang kelihatannya mereka datang seperti domba, ternyata mereka serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Waspada terhadap ajaran nabi palsu, kelihatannya mereka datang seperti domba, baik-baik ya, kulun, permisi dan sebagainya. Ternyata mereka
serigala buas. Ayatnya berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Dia menyamar, dia nabi palsu tapi nyamar, berkamuflase, bertopeng seperti domba, tetapi hatinya serigala yang buas. Petrus bilang serigala itu mengaum-ngaum, kita lengah sedikit habis dia. Gak perlu lengah lama-lama, lengah sedikit dia terkam kita, habis kita. Mereka menerkam kita dengan cara apa? Ajaran palsu, ajaran palsu, ajaran palsu, ajaran palsu. Nah, kita pendeta harus belajar. Amin. Amin. Yang datang di Panggul masih ingat apa kata Pak Yonatan? Saya nggak datang, tapi saya nonton YouTube-nya. Masih ingat kan? Tak tes di saudara. Apa kata Pak Yonatan? Sangat berguna. Yang lain? Wah, yang datang nggak dengar, tidak perhatikan. Pendeta harus banyak belajar. Saya nggak datang, tapi YouTube-nya saya lihat, makanya saya tahu. Pendeta harus banyak belajar. Ya kan? Jangan alergi dengan buku-buku, jangan alergi informasi-informasi yang lain, jangan alergi dengan baca-bacaan. Wah, ini bercanda kok. Jangan alergi. Itu referensi dalam kehidupan kita untuk menambah wawasan kita. Ada orang yang berkata begini, kalau kau tahu pendeta itu suka baca, dengar dia khotbah. Kalau dia khotbah, dengar aja. Kita harus bisa lihat, oh ini jarang baca nih, oh ini nggak pernah baca nih. Dari mana? Dari narasi-narasi apa yang disampaikan dalam khotbah. Harus banyak kita baca. Amin. Makanya pernah saya kasih buku sama Pak Niko, baca ya. Pak Niko bilang, Pak Pendeta bukunya bagus. Karena dia bilang bagus, saya bilang besok tak kasih lagi. Untung dia bilang bagus, kalau dia bilang gak bagus sudah saya kasih lagi. Saya kasih. Oke ya. Oke. Yang kedua, tolong Pak fokus dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 11. Oh iya, saya juga pernah janji sama Pak Jukli ya. Dulu saya kasih Pak ya. Saya kasih buku. Ya, buku keren lah. Ini yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 3 dan 4. Saya ada di saya supaya teman-teman bisa melihat ke depan. Oke. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan hari-hari ini bukan ada banyak, itu karunia ya, karunia. Ada banyak kalau, bukan ada banyak ya, ada teman-teman kita pendeta berkarunia itu, dia karunianya memang gak bisa kita paksa. Dia pintar ngejok sehingga lucu gitu ya. Ada, itu tidak bisa ditiru-tiru. Saya lucu dan lucu saudara. Karena itu bukan panggilan saya. Tapi yang saya sayangkan ada banyak jemaat saudara ketika ditanya korbannya apa tadi, lucu. Kan esensinya jadi hilang. Saya enggak, itu karunia saudara. Itu karunia, tidak bisa. Itu hanya orang-orang Tuhan kasih dia bisa ngejok, lucu, orang tertawa. Saya dibuat seperti itu, jadi gak lucu saudara. Dan yang lainnya. Tapi maksud saya bukan di situ. Lucu pendetanya. Lucu. Itu dongeng. Dan ini dongeng itu apa sih? Sebuah cerita yang sebenarnya tidak ada, tapi dibuat-buat sepertinya ada. Sebuah cerita itu nggak ada, tapi dibuat-buat sepertinya menjadi ada. Abu Nawas, iya kan? Di Jawa Barat, Tangkuban Perahu itu kan cerita rakyat. Sumatera Barat, Maling Kundang. Itu terjadinya Danau Toba menurut dongeng itu berbeda dengan menurut vulkanik gunung yang meletus. Yang benar gunung meletus, tapi ada cerita rakyatnya. Alkitab kita itu bukan dongeng, Alkitab kita itu kebenaran. Amin.
Alkitab kita itu kebenaran. Oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, saudara, perhatikan saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, memperhatikan, mewaspadai sikap jemaat yang cenderung dan senang dengan cerita-cerita tanpa fakta dan tanpa data. Ada jemaat itu senangnya itu nggak ada data, tidak ada fakta, kurang respon terhadap Alkitab, bahkan cenderung menolak ajaran utuh Alkitab. Kalau khotbah berkat, haleluya puji Tuhan. Kalau khotbah salib, haleluya hilang. Kalau kamu disembuhkan, haleluya. Pikul salib, haleluya tidak ada. Ya kan? Kalau kamu akan hidup berhasil dalam kelimpahan, haleluya puji Tuhan. Tapi kalau menderita bersama Tuhan Yesus, haleluyanya hilang. Dan saya juga sering cerita kepada teman-teman dalam kita mengartikan Alkitab. Artikanlah Alkitab itu sesuai konteks. Jangan keluar dari konteks, supaya kita pintar di akhir zaman ini. Dan kita jadikan contoh. Kita dengar dan sekolah minggu baru dulu dikobahkan perumpamaan tanah yang benih, tanah yang berbatu-batu, pinggir jalan, semak. Tanah yang baik. Bukan, berbatu-batu, pinggir jalan, Duri. Tanah yang baik. Kan banyak pendeta mengkhotbahkan itu khotbah berkat. Kamu akan diberkati 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda khotbah berkat. Itu nggak nyambung, nggak ada urusan dengan itu. Itu bicara firman. Itu cara benih firman. Yesus rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dikorbankan apa? Korban berkat. Nggak ada hubungannya itu. Itu bukan khotbah berkat jasmani. Itu berkat rohani. Saya mau bilang kepada saudara, Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk kita kaya, bukan untuk kita berhasil, tapi untuk kita diselamatkan masuk surga. Amen. Itu tujuan esensi datangnya Yesus dalam muka bumi ini. Amen. Itu khotbah Injil Gospel yang sejati. Ya, jangan kita memperkosa ayat itu, mengecilkan makna ayat itu karena sebuah kepentingan diri kita menyenangkan telinga yang kata ayat tadi. Amin, saudara. Mereka senang ajaran yang seperti itu. Mereka sudah gak mau lagi ajaran. Ditemplak sedikit dosanya ngambek, ditegur nyambek, nggak mau kebaktian, nggak mau singgah. Kenapa? Kemarin tertemplak dosanya. Dan terakhir, Galatia 1 ayat 6 sampai materi saya 8 lembar sudah selesai. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Saya baca ya, di saya ada, saudara lihat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, 1, 2, 3, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Maka yang ketiga, kalau ada orang beritakan Injil, siapapun dia, pendeta apapun dia, mau MD, MP, apalah, apa itu, kalau itu bukan firman Allah, terkutuklah dia. Gak ada amin, saudara. Ya, mau majelis wilayah, majelis apapun itu, majelis dapur, majelis surga sekalipun, kalau itu bukan firman Allah, terkutuk dia. Haleluya. Amin. Kita hari-hari ini harus kuat dalam pengajaran, saudara ya. Khotbahkan firman Allah sesuai konteksnya. Jangan keluar dari konteks, supaya firman Allah itu menjadi firman Allah yang utuh untuk mendewasakan jemaat, tak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab standarnya tidak gampang loh. Standar jemaat itu sama seperti Yesus.
Itu gak gampang. Standarnya sama seperti Yesus. Itu standarnya. Nah, kita arahkan ke sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, Kristen progresif itu yes, jika dia dalam koridor iman Kristen, dia dalam bingkai firman Allah, dan menuju pengetahuan yang baik, menuju pengetahuan yang baik dalam Yesus, yang bertujuan membuat kita jemaat tidak bercacat celah ketika Yesus datang. Aku ada. Kalau bunyi sangkakala, aku ada. Puji Tuhan, Yohanes memberkati karena Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Mari kita nyanyi sebuah pujian. Makasih Pak Bogas, ininya juga alatnya, makasih. Memberkati. Gerejanya keren, mic-nya juga keren. Saudara. Semoga imannya juga keren, Pak. Oke, berbanding lurus ya, berbanding lurus. Puji Tuhan. Kita nyanyi Yesus Tuhan pegang, lagunya Jack Nicklaus. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Yesus tidak akan pernah lelah pegang kita. Yesus tidak pernah lelah menjaga kita. Yesus tidak akan pernah lelah memberkati kita. Oleh sebab itu nyanyikan pujian Yesus pegang hidup kami. Bukan dapat hidup. Oh, Yesus. Yesus,
agung dan muliakan. Kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami. Masa demi masa kami hadapi, keadaan demi keadaan kami harus lalui. Bahkan kami hidup di masa-masa yang sukar, kami hidup di masa-masa yang berat. Tetapi Engkau Tuhan yang menggenggam kami, Engkau yang memegang hidup kami, agar kami hidup selaras dan sejalan dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Didik kami, ajar kami Tuhan, sehingga kami terus menjadi alat untuk hormat, kemuliaan, kebanggaan bagi nama Tuhan. Di situasi yang tidak mungkin sekalipun, kebenaran Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang mendengar kami, semua yang melayani Engkau. Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 6. Kami tahu, kami sadari, kami sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Tetapi kami tetap punya satu keyakinan yang pasti, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik bagi kami. Berkati firman-Mu bagi kami, berkati pengajaran-Mu bagi kami, agar kami hidup semakin luar biasa di mata Tuhan. Kami menjadi orang yang diperhitungkan karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan mengurapi kami, karena Tuhan yang terus memegang hidup kami. Situasi tidak boleh membuat kami semakin terpojok. Keadaan tidak boleh menjadikan kami semakin mengeluh. Keadaan tidak boleh menjadikan kami semakin tawar hati. Engkaulah Tuhan yang berfirman bagi kami. Lingkupi, liputi kami Tuhan. Didik terus kami Tuhan, sehingga kami menjadi alat kemuliaan, kebanggaan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Pakai terus dengan hikmat pengetahuan daripada-Mu, pengurapan dari Tuhan, pelayanan yang Dia layani Tuhan juga semakin dipermuliakan, semakin ditambah-tambahkan. Terpujilah Tuhan yang maha baik. Kami sebentar akan melakukan bahagian, memberikan korban persembahan kami. Tuhan, kuduskan setiap persembahan itu, karena kami tujukan hanya untuk kemuliaan dan kebanggaan bagi nama Yesus. Kami siap melakukannya dan kami sudah memanjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tadi yang mengaum-ngaum itu bukan segala, yang mengaum-ngaum itu singa, maaf ya. Tahu kok. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengikut Yesus keputusan. Yesus
mereka progresif sendiri. Lelah sekali kalau ada orang yang sangat eksploitasi ya firman Tuhan sampai akhirnya hilang dari firman, hilang dari edarannya. Jadi tetap jangan lelah ya. Walaupun kayaknya pergumulannya itu melelahkan, tapi jangan lelah ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa yang berulang tahun supaya tidak lelah juga ya. Ini sebenarnya Pak Yota yang biasa memberi pengumuman, tapi karena beliau akan ulang tahun besok, harus strong. Harus menjaga diri sedemikian rupa, karena itu lebamnya. Saya undang yang berulang tahun, Om Jansen, Om Pak Hermes, sama Om Niko. Pak Jansen naik kursi aja. Terus Om Nathanael Kaja ya, apa? Bukan Ombo. Iya. Sama istri juga? Iya, sama Pak. Sebenarnya saya juga perlu doakan ya. Saya itu tanggal 10 Mei ulang tahun pernikahan, jadi 32 tahun. Jadi siapa yang berdoa? Nanti Ibu Lois Samino akan berdoa buat kita semua. Saya undang wilayah Om Nixon, Om Yanto, Tante Yeni berdoa buat kekasih-kekasih kita. Cukup berapa orang? Om Tante Sasya, mendoakan kekasih-kekasih kita. Om Samuel, Riana, mari maju ke depan. Om Nixon. Oh, udah di sini udah bisa ya? Iya. Ibu Maria, Ibu Maria bisa? Mereka aja sudah. Kita tolong nanti doakan. Bu Royce akan berdoa di sini. Saya juga mau didoakan ya, melayani lebih sungguh. Nanti setelah doa berkat baru dibagi berkatnya supaya pengumuman-pengumumannya ini ya.